Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dapat menjaga diri, dan semangat belajarnya ya. Kita akan mulai pembelajaran tematik pagi ini. Dan sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membukanya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah sampai pembelajaran 5 yang akan kita pelajari hari ini di pembelajaran 5 subtema 2 tema 3, yaitu IPA Bahasa Indonesia dan SBDP. Dengan tujuan pembelajarannya, nanti kita akan menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia berupa mind map atau peta konsep setelah kalian membaca teks. Kemudian memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Nanti kalian akan mempraktekkan bagaimana membuat iklan media cetak, sketsanya ya. Kemudian yang ketiga SBDP-nya memahami properti tari daerah dan memeragakan penggunaan properti tari di daerah dalam hal unsur-unsur yang harus terpenuhi saat membawakan tarian daerah. Baiklah, untuk kegiatan yang pertama, kalian dapat membuka buku tematik yang kalian miliki di rumah masing-masing. Kalian buka halaman ini, pembelajaran 5. Bacalah teks berikut. Ayo telaah ya, kita telaah sama-sama teksnya. Penyebab gangguan sistem pencernaan. Kita harus menjaga sistem pencernaan kita supaya tidak terjadi masalah. Masalahnya apa saja sih yang bisa terjadi pada pencernaan kita kalau kita tidak bisa menjaga organ pencernaan kita? Yang pertama adalah ini ya, ada berapa nih? Ada 4. Ada 4 penyebab gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, infeksi bakteri dan virus. Nah, ini bisa terjadi jika makanan yang kita konsumsi kurang higienis atau kurang bersih. Karena dengan mengonsumsi makanan yang tidak terjaga kebersihannya atau kotor, jorok, maka akan menjadi pintu masuknya kuman ke dalam tubuh. Nah, kalau sudah ada bakteri dan virus, asam lambung nanti dapat mematikan kuman itu yang masuk bersama kalau kondisi lambung kita sehat. Akan tetapi, jika jumlah bakteri dan virus terlalu kuat dan banyak, maka akan ada kuman yang menimbulkan penyakit pada lambung. Nah, penyakit-penyakit yang ada pada lambung sudah kita pelajari kemarin ya. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah makan terlalu cepat saat mengunyah, sambil berbicara, atau makan terlalu cepat akan menyebabkan kita menelan terlalu banyak udara sehingga lambung terasa penuh dan keras. Itu salah satu penyebab yang lain ya, yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, penyebab lainnya adalah makan makanan yang tinggi lemak atau mengandung banyak lemak. Makanan tinggi lemak dicerna sangat lama di dalam sistem pencernaan sehingga membuat lambung bekerja keras untuk melumatnya. Apa saja makanan yang mengandung banyak lemak? Itu ada pada lemak daging ya, kemudian santan, dan makanan yang mengandung minyak yang digoreng-goreng. Itu mengandung lemaknya sangat banyak ya, akan sulit dicerna. Kemudian yang keempat, obesitas penyebabnya. Apa itu obesitas? Kelebihan berat badan. Mengapa kelebihan berat badan dapat menimbulkan gangguan sistem pencernaan? Karena ini dapat meningkatkan tekanan di dalam perut sehingga asam lambung akan mudah mengalir ke kerongkongan, akan naik asam lambungnya karena obesitas atau kelebihan berat badan. Baiklah, nah setelah kalian membaca dan menelaah bacaan tadi, tugas kalian
Berikutnya adalah praktek atau menyajikan peta konsep atau mind map tentang penyebab gangguan sistem pencernaan. Tadi ada berapa tadi? Siapa yang masih ingat? Ya, betul, ada 4 ya. Sebutkan 4 nih, dibuat tanda panah ke atas atau ke kiri, ke kanan, ke bawah, berjumlah 4, dan kalian sebutkan 4 penyebab gangguan sistem pencernaan. Lalu berikutnya yang kita pelajari adalah bahasa Indonesianya, membuat iklan, contohnya iklan yang ada pada media cetak. Langkah-langkahnya ada pada halaman yang kalian lihat pada tampilan layar kalian ya, seperti ini. Langkah-langkahnya ada 4. Kalian ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, layoutnya harus kalian pikirkan pada saat awal kalian mau membuat iklan. Kemudian tarik gambar atau buatlah garis tarikan gambar sketsa yang ingin kalian buat. Lalu tulis isi iklannya dengan menggunakan kalimat ajakan yang singkat dan jelas. Kata-katanya pilih yang menarik perhatian bagi si pembaca dan hindari kata-kata yang menyinggung perasaan. Kemudian selanjutnya pilih bahasa iklan yang mudah dipahami dan diingat masyarakat serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Di sini ya tempat halaman yang kalian nanti bisa isi membuat gambar sketsa atau desain iklannya. Dibuat di sini ya, yang bagus. Kalau bisa diwarnai, kalau tidak bisa pun cukup sketsa atau desain iklannya saja. Oke, baik, sudah paham sampai sini? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Kalau belum, kalian dapat menuliskan komentar di bawah kolom komentar di bawah ini, atau bisa chat WA pribadi ke Bu Atun ya. Baik, selanjutnya kita akan membaca kembali teks ya. Teks yang ketiga ya. Unsur-unsur persiapan dalam peragaan tari. Kita baca sama-sama ya. Tari merupakan ekspresi manusia melalui gerakan tubuh seperti tangan, kaki, dan lain sebagainya yang berirama. Tari biasanya diiringi dengan bunyi-bunyian seperti musik dan gamelan. Agar gerak tari terlihat indah, diperlukan unsur-unsur pendukungnya, yaitu sebagai berikut. Jadi kalau kita ingin menari, selain tariannya itu sudah kita hafalkan gerakannya, harus ada unsur-unsur lain yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama gerak ya, itu unsur utamanya gerak. Dalam tari merupakan unsur paling utama dari sebuah tarian. Gerak ini biasanya sudah ditata seindah mungkin. Yang kedua, properti atau perlengkapan ya. Properti adalah alat-alat yang digunakan dalam sebuah pementasan tari. Properti digunakan untuk menambah keindahan pada tampilan tari sehingga tarian akan terlihat begitu sempurna. Contohnya misalnya tari merak, maka biasanya digunakan jamang atau hiasan kepala berbentuk burung merak dan selendang. Jika menari tari perang, maka biasanya properti yang cocok adalah membawa tombak ataupun pedang. Kemudian kalau tari kipas tentunya ada membawa kipas. Tari bondan, ada yang tahu tari bondan dari Jawa Tengah? Tarian yang dibawakan oleh seorang anak yang menggendong adiknya. Maka adiknya itu dibuat properti boneka ya. Mungkin adiknya besar terus digendong-gendong sambil menari, tentunya akan merepotkan ya. Kemudian yang ketiga, musik. Dalam tarian, musik pengiring juga sangat penting. Musik membantu gerak tarian agar terlihat indah dan lebih teratur. Dengan musik, penonton akan lebih mudah untuk
menangkap pesan yang akan disampaikan oleh si penari ya. Dengan musik, misalnya musik genderang perang, maka pemirsa akan menjadi terbantu untuk memahami tari keindahan dan membuat juga tarian menjadi lebih indah dan teratur. Gerakannya ya, dentuman-dentuman, hentakan-hentakan musiknya itu akan membuat ketukan-ketukan penari sehingga tariannya menjadi teratur dan enak dilihat jika terlihat kompak ya. Kemudian yang keempat, kostum. Kostum berfungsi sebagai pendukung tema tarian sehingga peran-peran yang ada dalam sebuah tarian tampak kuat dan jelas. Misalnya kostum tari perang, maka digunakanlah pakaian seperti prajurit gitu ya. Kemudian yang kelima adalah panggung. Panggung fungsinya sebagai pendukung yang membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari agar terlihat lebih hidup. Ada panggungnya, kemudian ada lighting atau sinar yang membuat mata pemirsa atau penonton menjadi terfokus ke panggung dengan hiasan-hiasan yang menarik panggungnya. Nah, kelima unsur tersebut menjadikan sebuah kesatuan yang akan menjadi pendukung dalam pementasan sehingga tarian akan terlihat lebih bagus dan menarik. Selain tentu saja penjiwaan para penari dalam memainkan gerak tari juga sangat penting. Nah, kalian perhatikan gambar tari berikut. Ini adalah gambar tari topeng dari Cirebon, Jawa Barat. Properti yang digunakan dalam tari topeng adalah topeng dan kostum khusus seperti yang tampak pada gambar. Oke, baik. Kegiatan berikutnya, kalian mengidentifikasi properti tarian. Ini yang pertama, coba kalian perhatikan. Yang pertama ini adalah gambar tari apa ini? Ada yang tahu? Tari dari Sumatera Barat. Tari piring ya, menggunakan properti piring dan lilin. Kemudian yang gambar kedua di sebelahnya adalah tari apa? Ada yang tahu ini? Tari apa? Nah, untuk gambar-gambar yang berikutnya bisa kalian baca ya, semuanya ada di keterangan bagian bawahnya. Semuanya ada 4 gambar yang kalian amati. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Kegiatannya bisa kalian diskusikan dengan saudara ataupun dengan orang tua kalian yang membimbing kalian belajar di rumah. Yang pertama, apa saja unsur-unsur yang harus dipersiapkan sebelum tarian diperagakan? Apa saja? Tadi sudah ada ya keterangan di dalam teks. Kemudian yang kedua, mengapa unsur-unsur tari itu menjadi penting dalam sebuah pertunjukan tari? Unsurnya ada berapa tadi itu? Dibuka lagi ya teks bacaannya. Kemudian bagaimana pendapat kalian tentang seni tari yang berkembang di Nusantara? Apakah tari-tarian Nusantara itu berkembang dengan baik? Dan apakah misalnya kalian menyukainya? Bisa dijawab di pertanyaan nomor 3, jawabannya ditulis. Kemudian sebutkan 2 macam tarian yang kamu ketahui. Jika sudah selesai, kalian tulis di sini ya nama tarinya apa, yang tadi gambar A, B, C, dan D. Kemudian properti yang digunakan apa. Paham ya? Yang bagian bawahnya ini tidak usah diisi. Kemudian yang berikutnya terakhir, jika kalian sudah memahami bahwa tarian juga membutuhkan properti, tentunya dalam kegiatan sehari-hari atau aktivitas kalian setiap hari juga menggunakan properti. Kostum dan properti yang digunakan pada jenis kegiatan yang ada di halaman ini ada 7. Ke sekolah, kostum dan properti yang digunakan apa? Sebutkan.
Kemudian bila ibadah di masjid, apa? Kemudian yang ketiga, takziah ke tempat orang yang meninggal. Kostum dan properti yang digunakan yang sesuai dengan kondisi takziah atau mengunjungi orang yang meninggal, itu apa yang digunakan ya. Saat berolahraga seperti apa? Saat berkunjung ke rumah nenek atau saudara, nah, kostum dan properti yang sesuai seperti apa. Yang keenam, menghadiri pesta pernikahan, menggunakan kostum dan properti yang digunakannya seperti apa, sebutkan. Kemudian yang terakhir, saat berbelanja ke pasar, kostum, pakaian, atau properti yang digunakan apa saja kalau mau ke pasar. Selain pakaiannya yang sesuai, mungkin pakai pakaian pesta kan. Kemudian yang dibawa ke pasar itu apa? Tas, belanjaan ya, ataupun dompet, jangan sampai ketinggalan, nanti nggak bisa belanja kalau nggak bawa dompet, nggak bawa uang ya. Oke, begitu saja sudah selesai pembelajaran 5 hari ini. Kalian kerjakan tugasnya, dan nanti setelah dikerjakan Bu Atun minta kalian mengirimkan tugasnya melalui Google Form. Kalian upload foto halaman yang sudah kalian kerjakan. Kalau belum mengerti, nanti Bu Atun akan buatkan tutorial cara mengupload gambar di Google Form ya, supaya tugas-tugas kalian nih, karena ini agak cukup banyak, supaya memori HP Bu Atun tidak penuh, kalian upload ke Google Form yang Bu Atun sediakan. Ya baik, terima kasih. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh nanti ditanyakan ya. Sekian yang bisa Bu Atun sampaikan di pembelajaran 5 hari ini. Dan pesan Bu Atun, kita harus menjaga kondisi tubuh kita ya, supaya dapat tetap sehat, yaitu dengan menjaga pola makan makanan yang sehat, yang penting bagi tubuh agar tetap fit. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di Zoom meeting di pembelajaran tematik dengan Bu Atun, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.